Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Teman-teman, Indonesia sudah lama dikenal sebagai negara agraris karena banyaknya lahan pertanian dan banyaknya juga penduduk yang bermata pencarian sebagai petani. Tapi bisa jadi nih, julukan negara agraris ini akan menghilang dan kita malah banyak impor produk pertanian dari luar. Kenapa? By data, profesi sebagai petani ini dari tahun ke tahun menurun, apalagi untuk kaum milenialnya. Terlihat dari data Badan Pusat Statistik BPS, pemuda yang bekerja di sektor pertanian terus menurun dalam satu dekade terakhir. Tahun 2011 tercatat sebesar 29,18% dan di tahun 2021 merosot menjadi 19,18%. Sebenarnya apa sih yang menjadi masalah krusial yang dihadapi para petani Indonesia? Terima kasih. Masalah krusial yang ada pada petani sekarang ini yaitu pertama adalah akses pemasaran, kemudian akses permodalan yang semakin tidak jelas, kemudian yang paling penting itu adalah ketersediaan sarana dan prasarana untuk mereka berproduksi. Kemudian ditambah lagi dengan pengetahuan mereka tentang kualitas produksi yang mana yang lebih baik. Itu makanya kita butuh sekali misalnya peran bersama dari kawan-kawan secara pentahelik, baik itu perguruan tinggi, pemerintah, LSM, lembaga-lembaga yang konsen terhadap masalah pertanian untuk memperbaiki masalah ini. Saya rasa jika sama-sama semua bergerak maka akan berdampak. Kita gunakan konsep bergerak berdampak. Dengan bergerak berdampak, hal-hal yang menjadi permasalahan bersama itu akan membuat cepat segera selesai dan membuat petani kita lebih mandiri dan berdikari. Ya, salam tani makmur. Ketua Himpunan Kerukunan Petani Indonesia HKTI, Bapak Muldoko, mengatakan sebenarnya ada 5 persoalan utama yang dihadapi oleh petani Indonesia. Pertama adalah mengenai lahan, permodalan, manajerial, teknologi, dan harga pasca panen. Beberapa masalah krusial yang dihadapi para petani Indonesia tentu membuat minimnya kesejahteraan untuk para petani. Sejahterakan petani, insya Allah petani kita akan semakin banyak. Pemerintah ke depan harus lebih banyak memperhatikan petani, turun ke lapangan, lihat kondisinya, dan buatlah kebijakan yang betul-betul pro terhadap petani. Kita berharap ke depan pemerintah jangan lagi mengabaikan petani, laksanakan reforma agraria, dan apapun itu jangan sampai petani kita terlupakan oleh pemerintah. Mungkin itu aja, Mbak. Oke. Ini Bang, mengenai minimnya regenerasi para petani di Indonesia, ini sebenarnya apa yang menyebabkan, poin utama yang menyebabkan hal itu apa? Banyak hal yang membuat itu, karena salah diantaranya semakin tergerusnya lahan pertanian, kemudian kurangnya pendampingan, dan memang ditenggarai dengan kemajuan teknologi membuat minat anak muda untuk bertani semakin berkurang. Sebab itu saya rasa pemerintah harus mulai mengantisipasi ini, jangan sampai ke depan kita nanti untuk memenuhi kebutuhan pangan kita berasal dari luar. Dengan minimnya kesejahteraan untuk para petani, tentu pertanian dipandang sebelah mata dan banyak masyarakat yang tidak ingin berprofesi sebagai seorang petani. Masalah sarana dan prasarana, banyak keluhan dari para petani, harga pupuk yang melonjak tinggi, yang masih mahal, dan pupuk subsidi yang tidak tepat sasaran. Teknik budidaya kurang presisi, jadi butuh edukasi dan sosialisasi kepada para petani Indonesia agar mereka lebih upgrade kepada pertanian yang lebih canggih lagi ke depannya. Masalah selanjutnya adalah modal bagi para petani. Para petani masih mengeluhkan modal untuk para petani agar mereka dapat survive di bidang pertanian itu. Dan masalah alih fungsi lahan, kita tahu kondisi pada saat ini semakin berkembangnya zaman, apalagi di kota-kota besar ya, banyak pengalihan fungsi lahan yang sebelumnya adalah lahan pertanian digunakan untuk membangun perumahan, gedung-gedung tinggi, atau mengalihkan ke pertambangan. Dengan beragam masalah yang dihadapi tentu menyebabkan krisis regenerasi petani muda, dan ini yang kita khawatirkan, tidak ada penerus petani selanjutnya. Teman-teman, banyak persepsi dari anak-anak muda ataupun kaum milenial bahwa kegiatan pertanian ini
kotor-kotoran, nggak bersih, nggak keren, dan harus memiliki tenaga ekstra untuk terjun di bidang pertanian. Mayoritas dari mereka ini lebih memilih bekerja di tempat yang bersih, nyaman, kalau bisa ber-AC, di balik meja, yang pakaiannya rapi, wangi, itu yang mereka cari pada saat ini. Nah, sebenarnya ini adalah tugas anak muda, kaum-kaum milenial, apalagi sarjana pertanian ini semakin banyak ya. Bagaimana caranya di era perkembangan zaman, era perkembangan teknologi pada saat ini, mengubah citra pertanian menjadi bisnis yang menarik. Dan ini juga tidak terlepas dari support pemerintah, berbagai stakeholder, instansi terkait bagaimana memberikan kesejahteraan untuk para petani. Ketika para petani sejahtera, tentu kita yakin ya bahwa regenerasi petani akan terus berlanjut, apalagi anak-anak muda yang punya inovasi-inovasi yang baik untuk kedepannya, dan pertanian Indonesia menjadi lebih baik. Dan sekian pembahasan kita kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.